Nah, karena kita juga harus bisnis bang, karena kan bagaimanapun kita harus mengembangkan hal-hal lain. Kita coba, saya mencoba melebarkan bisnis ke sepatu, restoran. Ngomong-ngomong kepanasan kan nih deh, panas. Majuan. Maju nih, oke. Ntar dulu panasan. Nggak, ini karena acara Paski bebas aja. Kita geser ya. Panas. Paradigma orang-orang tentang politik itu masih sangat negatif, dengan banyaknya pemberitaan, korupsi ketangkep. Tapi sebenarnya di dalam dunia politik banyak hal baiknya juga bang, karena kita bisa lebih menjangkau orang lain, kita bisa lebih berbuat banyak. Nah itu juga salah satu yang bikin saya pengen terjun ke politik gitu. Teman-teman semua, kan kita biasanya di dalam studio podcast, sekarang kita keluar. Kita sekarang datang ke rumah pelawak komedian yang udah terkenal. Nah, ntar ketemu siapa orangnya. Nih, gue bawa oleh-oleh combro. Kalau pakai keranjang, pakai buah udah biasa. Tapi orang kaya kita kasih combro pakai tas kresek. Siapa orangnya? Ikutin gue. Nah orangnya udah lagi sibuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Dery. Denny Cagur. Pelawak yang lagi kondang. Sama kondangan sering rajin. Nah, ini kita namun tapi nggak bawa apa-apa, nih kita cuman bawa combro. Kenapa kita bawa combro? Ini katanya ada sejarahnya sih. Bang, kalau combro nih ketemu combro, saya berasa ketemu saudara. Loh, karena udah akrab banget dari dulu gitu. Bener, jadi dulu tuh sempet dagangin combro. Mama bikin, saya tuh marut combro sampai tangan keparut bang. Jadi kita sekeluarga tuh marutin singkong sampai tangan keparut sampai ngantuk, udah perih baru berhenti. Ambil lagi. Ini sejarah. Bikin pagi dijual ke warung-warung dekat rumah. Luar biasa. Yang kagak habis, yang habis dibayar, yang kagak habis kan dibawa pulang. Nah, daripada dibuang sayang dimakanin. Namanya kalau sekarang ini masuk lagi ke tenggorokan saya berasa ketemu saudara. Emang udah akrab dari dulu. Ya udah kalau itu sekaliannya jualin aja. Siap. Ntar kita mau ngobrol-ngobrol sono sekalian bawa. Siap. Waduh, terima kasih. Yo. Alhamdulillah teman-teman, yang biasanya kalau kita podcast tuh ada di dalam studio, sekarang sekali-kali main keluar, karena di dalam mulu kan nggak enak, kita harus sekali-kali keluarin dan sekarang kita lagi ada di rumah yang ada apa namanya nih? Ini Paludarium namanya. Paludarium. Siapa pelawak yang punya Paludarium? Denny Cagur. Weh, tepuk tangan buat semuanya. Denny, apa kabar Denny? Alhamdulillah Bang Dery. Makasih nih kita udah bisa main kemari nih. Saya yang seneng Bang Dery main di sini sama teman-teman Paski. Wah, sibuk banget loh Denny, karena kan kemarin-kemarin teman-teman ke studio, ke studio di Cibubur. Terus akhirnya coba Denny mungkin kan karena kita juga tahu kan jadwal juga padat. Jadi gimana caranya supaya bisa ngobrol-ngobrol. Jadi supaya juga teman-teman Paski yang lainnya ini bisa bergiliran lah. Benar. Bergiliran untuk ngobrol bagaimana tentang karir mereka, terus ke depannya kayak apa. Denny kan sekarang nih teman-teman, gue dikasih sepatu sama Denny Sebatik. Beliau sekarang jadi pengusaha sepatu sebatik. Ini emang produksi sendiri deh? Iya, produksi sendiri Bang. Jadi ini melibatkan UMKM juga, para pengrajin batik. Dan ini dipakai, kita pakai bahan batik asli Bang, bahan batik yang biasa kita pakai di baju gitu. Karena kan banyak yang beredar kalau ada sepatu batik itu kanvas yang dibikin corak batik, cuman dicetak gitu. Kalau ini asli bahan yang buat baju nih. Bener, karena ini kita melibatkan pengrajin batik yang ada di Cirebon, Pekalongan, Jogja, Solo gitu Bang. Jadi membangkitkan gairah UMKM. Terus kalau umpamanya kita punya batik, bikin status setel bisa Bang, bisa. Custom gitu bisa. Custom bisa. Jadi batik daerah mana, Kalimantan segala macam. Bisa kita bikinin sepatunya. Kalau sibuk nih, kalau buat jualan gini, kita mau jadi reseller mau apa bisa? Oh bisa, langsung bisa hubungi, kita ada Instagram juga Bang. Instagram Sebatik by Denny Cagur. Teman-teman apalagi pelawak pengen buka usaha jadi ini reseller, silakan hubungi Denny.
Nah, Oke, karena Den. kita juga harus bisnis, Bang. Ya. Karena kan Kenapa, Den? bagaimanapun kita harus mengembangkan hal-hal lain. Kita coba, nah saya mencoba melebarkan bisnis ke sepatu, restoran. Oh, restoran ada, sepatu ada. Nih semua udah nih kan, lawak udah, yang usaha udah. Amin. Terus gue dengar juga sekarang sudah berkiprah di dunia politik. Iya, Bang. Iya, kan orang alergi tuh Den. Yang namanya Bener. politik, orang alergi banget sama politik karena politik tuh kotor, Nah, jahat gitu. itu Kan, dia, Bang. kan kadang-kadang kalau kebahagiaan kita adalah begitu melihat orang lain bahagia kita bahagia. Setuju. Tapi kalau untuk seorang politikus ketika melihat lawan politiknya tidak susah dia bahagia. Lawan politiknya masuk penjara dia senang gitu. Iya. Kan ada ungkapan kayak gitu. bener. Nah. Nah, itu dia yang saya juga tidak bisa memungkiri, Bang. Paradigma orang-orang tentang politik itu masih sangat negatif. Iya. Dengan banyaknya pemberitaan, korupsi ketangkep. Tapi sebenarnya di dalam dunia politik banyak hal baiknya juga, Bang, karena kita bisa lebih menjangkau orang lain, kita bisa lebih berbuat banyak. Nah, itu juga salah satu yang bikin saya pengen terjun ke politik gitu. Itu salah satu tujuannya. Salah satu pertimbangan saya tertarik politik memang udah lama. Tadinya ngikutin sosial media di YouTube. Nah, sekarang sampai akhirnya ada Mas Eko Patrio ngobrol-ngobrol, mengajak saya bergabung. Karena sayanya senang, Akhirnya saya jadi ditanggapi iya, harapannya. saya masuk Partai Amanat Nasional. Partai Amanat itu isinya anak muda mulu gue lihat tuh. Bener, Bang. Kenapa salah satu pertimbangan saya tertarik juga bergabung karena di PAN DKI khususnya tempatnya DPW-nya Mas Eko Patrio itu semua pengurus BPH-nya anak-anak muda yang sangat tertarik dan potensial. Di situ yang lihat energi yang luar biasa. Nah, saya berpikir waktu saya bergabung, saya ketemu teman-teman, nah ini tempat baru saya. Saya pengen belajar hal baru, sekaligus pengen lebih agar bisa lebih bermanfaat lagi, Bang. Iya, tapi kan orang dulu beranggapan bahwa orang pelawak ya, komedian yang aktif di politik tuh biasanya kalau udah nggak laku di panggung, di TV, politik. Nah, lu kan lagi laku-lakunya, lagi banyak kerjaan, ngapain harus ke politik? Iya, banyak juga sih bagi yang mikir gitu, lu ngapain di politik? Nah, sekali lagi, kalau kita bicara ketertarikan, seneng, kita pengen melakukan hal-hal yang selama ini udah ada di pikiran tapi belum pernah terlaksana gitu. Yeah. Pikiran-pikiran kayak gitu tuh hilang. Makanya kalau kita ngomongin penghasilan, saya bersyukur dengan semua pencapaian saya di dunia komedi, apa yang saya dapat. Nah, mungkin sekarang waktunya saya bisa lebih memanfaatkan apa yang saya punya untuk orang-orang yang lebih luas lagi gitu. Iya, Pak, tujuannya kayak gitu kan, banyak orang yang beranggapan seperti itu. Terus kalau di grup-grup WA kan kita suka begitu, kan? Udah di sini nggak boleh ngomongin politik. Nah, Kita nggak usah ikutin politik, itu bukan urusan kita. Menurut lu gimana itu? nah itu sih setuju, Bang. Kadang grup WA itu jadi pecah belah karena tergantung lagi kalau kita nih kayak grup WA organisasi bukan organisasi politik. Kayak saya ada grup WA keluarga, ada grup WA RT. Kalau kita bicara politik, akhirnya tuh karena kan politik kan ada kubu A, kubu B. Beda pendapat di situ. Malah jadi ada yang Kan jadi ribut, Bang. dewasa juga kurang nih sekarang. Kedewasaan kurang. Orang Akhirnya- beda pendapat musuh malah. Musuh. Ada yang leave akhirnya. Gara-gara Tetangga ada yang keluar gara-gara ribut masalah politik. Nah, bicara politik di tempat yang tidak pada tempatnya itu akhirnya akan memecah belah. Nah. Maka setuju sih, Bang, kalau saya bilang jangan ngomongin politik di tempat-tempat yang memang bukan tempatnya. Gitu. Karena kan wadah grup RT itu kita koordinasi masalah kapan nih kita kerja bakti. Khusus ngomongin itu, maka di grupnya dibahas beberapa kali tuh, Bang, ada yang ngomongin politik. Jangan. Disampaikan jangan. Kalau memang tertarik di dunia politik, ayo kita masuk kita bikin grup baru, kita bikin itu yang kita bahas gitu. Jadi Iya. nggak memecah belah. Nah, di grup WA Paski juga gitu kan. Nah, Nah, itu kadang-kadang berantem juga tuh di situ. Udah lu udah kata-kataan di situ akhirnya. itu, Bang, makanya kalau kita membahas politik di tempat yang tidak pada tempatnya, akhirnya akan menjadi perpecahan. Grup reuni saya juga gitu, Bang. Iya. Apalagi zamannya pilpres waktu itu, pilkada. Iya, itu pasti. Si kubu A punya pendukungnya, menurut kubu A, kubu B kurang ideal. Begitupun sebaliknya menurut kubu B, kubu A ini banyak kekurangannya. Akhirnya pada ribut. Tadinya kita mau bikin reuni, malah panitianya pada ribut, ada yang leave grup. Oh, Akhirnya akhirnya kita kan nggak- japri lagi, bro, masuk lagi, bro, udah
gini. Yang urusan kita itu bikin peraturan akhirnya nggak usah ngomongin politik, sara segala macam. iya. Terus ini kan begini Den, kan nih pelawak nih seharusnya gimana sih, kan pelawak tuh harus tahu juga soal politik Den. Maksudnya gini, kita tahu politik agar nanti kita bisa menentukan pimpinan kita itu siapa. Ngomong-ngomong kepanasan kan nih Den? Panas ya. Majuan. Maju nih, oke. Ntar dulu ya, panasan. Nah, ini karena acara paski bebas Bebas kita aja. geser, kita geser ya. Panas. Panas bebas. Kan seorang komedian, seorang pelawak itu kan mewakili banyak orang. Setuju, ya. Terus kalau kita tidak ikut mengerti soal politik, nanti kita kan akan menentukan wakil kita. Benar. Sementara di politik itulah yang menentukan harga sembako naik apa enggak kan politik. Benar. Kebijakan pajak atau kan politik. Nah, kalau kita enggak ikut aktif di situ gimana? Itu dia. Makanya kenapa seharusnya nih Bang, kalau saya mau berpikir anak-anak muda seharusnya minat politiknya tinggi. Kenapa? Karena kita inilah yang akan menjadi generasi penerus para politisi senior. Hukum alam akan yang tua akan bergeser diisi oleh anak-anak muda. Sedangkan minat anak-anak muda sekarang sama politik itu kalau saya melihat sangat minim Bang. Sedangkan kebijakan politik itu menurut saya sangat penting karena baju yang kita pakai, rumah yang kita tinggalin, makanan yang kita makan itu harganya ditentukan oleh kebijakan politik. Betul. Makanya kalau kita tertarik di bidang politik, kita harus masuk ke dalam sistemnya gitu Bang. Jadi jangan dari luar nih, lu cuma ngoceh-ngoceh doang, harga ini, pemerintahan ini nggak ada gunanya berarti. Tepat banget yang dibilang Bang Dery. Kalau kita teriak-teriak di jalan, akhirnya efeknya tidak sebesar kalau kita masuk ke dalam legislasi. Jadi kita berjuang bisa banyak cara, bisa melalui partai udah pasti, bisa melalui ormas, bisa melalui banyak organisasi sampai akhirnya kita bisa berada di orang-orang yang membuat undang-undang, membuat kebijakan. Nah disitulah kita bisa berbuat banyak untuk merapikan apa yang menurut kita kurang ideal Bang. Nah berjuangnya di situ. Jadi memang ada target ya, karena target ini kan tuh harus bagaimana bisa ada di dalam, kemudian bisa mengikut di dalam menentukan kebijakan. Setuju, artinya ke depan Denny ada target yang menentukan kebijakan, membuat undang-undang itu ada di DPR. Setuju. Artinya ada target Denny mau ke DPR. Ada sih Bang, iya, ada. Harus dong. Harus karena kebijakan ada di situ. Iya. Keputusan undang-undang di situ. Nah, saya berproses dari kemarin saya udah mulai masuk, saya berorganisasi. Sekarang saya jadi pengurus juga di BPH. Saya jadi ketua BM PAN DKI juga. Nah, di situ saya mulai terjun secara konkret di dunia politik gitu Bang. Karena kita harus total Bang, kita harus total. Kita harus ngejalanin semuanya biar yang menurut saya kurang ideal bisa kita terjun ke situ, berbuat langsung. Nah salah satu pemicunya juga Bang gini Bang, yang waktu itu Raffi pernah bilang tuh di channelnya Raffi, waktu saya minjemin dia uang. Nah semenjak itu DM ke saya isinya orang-orang yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Banyak juga yang saya bantu, saya hubungin, terus saya komunikasi. Kadang kan saya mikirnya orang bener apa bohong. Jangan kenceng-kenceng ntar pelawak banyak yang minta sama lu. Enggak. Ini buat orang lain. Ini saya pengen ceritain karena ini jadi salah satu latar belakang saya. Nah ternyata banyak banget orang yang dalam kondisi kesulitan. Ada yang masalahnya kesehatan, ada yang masalahnya pendidikan. Saya berpikir kalau saya ada di lingkungan pembuat kebijakan atau saya ada di sebuah sistem, pasti akan lebih banyak yang bisa saya bantu Bang. Misalnya ada orang sakit, dengan link saya, kalau saya berada di pemerintahan, saya bisa akses. Coba hubungin ini, nomornya ini, saya bisa hubungin. Nah, akhirnya selama ini saya tidak bisa melakukan itu gitu karena saya tidak ada akses ke situ. Nah sekarang paling saya bisa bantu semaksimal saya bisa bantu. Nah kalau saya berpikir seandainya gue di lingkungan pembuat sistem, pembuat kebijakan, pemilik, jadi saya bisa punya akses ke siapa saya bisa ngebantu, itu akan lebih mudah, gampang jadinya. Gampang. Gitu. Ya itu kan pikiran Denny ke depannya kayak gitu.
Nah, sekarang kita bicara masalah khusus nih kan, Ya. harus spesifik nih. Siap. Dari ketika Denny nanti ada DPR, kira-kira komisi berapa yang mau? 10 budayaan, Ya, ini kan. pendidikan juga oke karena kan Oke. saya di IKIP. Nah, Terus saya juga seneng seni gitu. Nah tadi kan nanti itu ada teman-teman yang kita bisa dari sekarang pun saya kemarin ikut sosialisasi bareng sama DPRD DKI Bang. Saya nemuin ke daerah Jakarta Selatan mendampingi DPRD DKI untuk mensosialisasikan program. Nah di situ saya ngeliat juga ternyata banyak yang bisa kita lakukan gitu di saat kita berada di satu sistem apa yang dilihat di situ nih? saya melihat orang-orang dengan sebagai berbagai kebutuhan. Waktu itu saya sosialisasi perda, kasih tahu hal-hal yang sedang dilakukan oleh Pemda DKI. Saya ngasih tahu dengan bahasa komedi. Jadi ada beberapa narasumber yang menyampaikan di situ, orang melihat langsung, mendengar langsung, dan ternyata banyak juga orang yang nggak tahu dengan apa yang dibuat oleh pemerintah daerah, gitu Bang. Kurang sosialisasi. Nah itu. Loh, kok bisa gitu ya? Nah itu makanya sosialisasi itu penting, makanya teman-teman DPRD banyak turun ke konstituennya menyampaikan, dan itu salah satu tugas mereka juga. Dan saya juga, oh ternyata begini, ilmu baru lagi buat saya, belajar hal baru lagi di saat kita ketemu sama orang, ternyata banyak yang bisa kita lakukan. Ya, kita mengandai ini suatu saat nih pastikan Denny ada di posisi, saya yakin dah, gue mah yakin lah Denny bisa masuk di dalam posisi deh. Untuk membenahi pendidikan, Mas, melihat pendidikan zaman sekarang kayak apa deh? Ya. Nah, ini kan bicara karena Denny kan dulu juga di IKIP UNJ. Iya, UNJ Iya. sekarang. Apa sih sekarang pendidikan sekarang, kelemahan dan kelebihannya? Nah kalau dalam kondisi sekarang Ya, yang nih yang konkret banyak yang saya dari- lakukan lagi pandemi kayak gini, Betul. kita ngerasain sekolah online sangat kurang efektif. Tapi kita dihadapkan pada kondisi mau tidak mau. Oh, kurang efektif kan, itu cuma satu-satunya jalan. Itu dia Bang. Karena akhirnya kalau saya akhirnya yang saya bilang tadi, kita dihadapkan pada kondisi mau tidak mau harus melakukan itu. Tapi sebenarnya di saat anak sekolah di rumah melalui Daring media daring, banyak distraksi yang dialami oleh mereka. Ada keluarga yang lain, ada TV, kadang anak yang main game. Iya, kadang emaknya teriak-teriak karena kesel. Iya, dan kita juga, tapi di sisi lain positif, kalau kita mau lebih positif, kita orang tua jadi terjun langsung. Kita ngebantuin anak bikin PR yang wah, Iya. ternyata anak kelas 6 SD, anak saya Abi kelas 6 SD, pelajarannya ini dulu saya baru nemuin di SMA gitu. Dia udah ada SD. Dia sekarang udah ada. Kita terjun langsung, ikut pusing juga dengan beban PR yang makin banyak gitu. Semoga kondisi sekarang cepat berlalu jadi anak-anak bisa tatap muka lagi ke sana. Iya kan udah ada kebijakan nanti. insya Mulai Allah. Juli katanya, Bang. Iya, tatap muka seminggu cuma 2 hari, kemudian maksimal 2 jam. Gitu. Itu efektif juga nggak tuh? Akan jauh lebih baik sih Bang menurut saya. Timbang di rumah aja gini. Karena Ya kadang-kadang salah anak-anak sekarang oke daring, begitu orang tuanya meleng petek YouTube, benar. game, aduh. Atau anak saya pernah Bang, waktu itu lagi 17 Agustus, saya lagi bersihin akuarium, anak saya jalan-jalan, "Pi lagi ngapain?" Saya bilang akuarium. "Oh kakak nggak upacara? Kan tadi katanya ada upacara di kelas." "Udah." Kakak, kita kalau di absen gimana? Kakak udah bikin itu video, jadi dia bikin ini Bang, Video. bikin video. Biasanya kan anak bikin foto, pasang foto, jadi dia bikin video gerak-gerak gini. Jadi kalau di monitor online kelihatan anak saya ada, padahal orangnya emang nggak ada. Oh, dia semain. Nah saya kadang bingung. Dia pernah syuting Impossible Man tuh, ya. Man Saya bingung. Impossible yang dipajang apaan CCTV bisa. Saya ini harus marah atau harus bangga? Ini saya harus marah karena anak saya bohong bikin video agar terlihat online padahal enggak. Atau saya harus marah karena dia bolos, atau saya harus bangga karena dia anakku pintar banget, kepikiran dia ngerekam video gini-gini, ada ngedip, karena kalau naruh foto dipanggil kan bergerak nggak bergerak ketahuan Bang. Iya, dia kalau ini kan masih bisa. Iya. Jangan sampai didengar sama ntar anak gue ntar bikin lagi kayak begitu dia. Nah sekarang lebih canggih kan. Bener. Oke, di dalam dunia pendidikan. Nah sekarang kita bicara masalah ini dunia kita nih, seniman, khususnya komedian nih. Komedi. Kan teman-teman kita udah banyak dulu. Ada Mas Komar, Iya. ada Eko, Iya. ada Mas Deddy Miing, Mas Miing. ada di posisi itu. Iya. Terus suara-suara kita tuh
belum kebijakan-kebijakan itu belum menyentuh kepada seniman-seniman komedi, seniman-seniman lawak, baik kesejahteraan maupun yang lainnya. Itu masalahnya di mana? Nanti jangan-jangan begitu Denny di sana juga enggak, karena itu kan harus suara kooperatif kan. Nah, kalau cuma satu yang benar yang lainnya nggak dukung kan nggak jalan juga. Nah itu dia Bang, kalau kita ke sana kita memang harus kuat banget. Saya ngobrol sama beberapa teman-teman yang udah di sana juga tentang bagaimana sih suasana kerja di sana, bagaimana rapat pleno, bagaimana mereka reses. Jadi kita benar-benar harus bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi kita dengan kuat gitu Bang. Karena kalau udah di sono, udah kita akhirnya berperang dengan banyak opini wacana yang lain. Kalau kita sekali lagi banyak juga aspirasi yang disampaikan, kayak saya dengar langsung waktu itu saya aplikasi apa itu bro yang Clubhouse. Saya Clubhouse di situ bercerita salah satu politisi Mas Anang Hermansyah, termasuk yang waktu Mas Anang anggota DPR, termasuk yang sangat giat menyuarakan tentang seniman. Tapi akhirnya banyak tidak mentah lagi karena di saat masuk ke forum ternyata tidak mendapatkan dukungan dari yang lain. Nah ini bagaimana kita menyuarakan itu menjadi kuat bersama teman-teman lain yang itu sedang jujur kita nggak bisa sendiri untuk melakukan itu. Tapi minimal ada hal yang kita usahakan agar ini aspirasinya bisa sampai ke sana. Mudah-mudahan aja bisa seperti itu. Amin. Iya. Udah berapa menit nih? Jangan lama-lama, bosnya kelamaan. 20. Lama amat. Bayarnya mahal ini. Lanjut. Jadi buat teman-teman semua, bahwa apa yang kita dengar dari Denny tadi adalah sebuah wacana buat kita juga, bahwa berpolitik itu bukan hal yang tabu. Kita harus mengerti soal politik karena di wakil-wakil rakyat itulah ditentukan undang-undang, kemudian kebijakan-kebijakan soal harga, soal sandang pangan segala macam di situ. Jadi kalau kita bisa memilih orang-orang yang memang kompeten, memang orang yang berkualitas, tentu kita akan menghasilkan sesuatu yang baik. Pesan buat teman-teman Den, supaya mereka berpolitik, boleh siarkan pendapat, jangan berantem dari grup, kan sering berantem tuh kalau udah pendapat. Ini kita Denny ada di sini, ada di partai A, terus si teman lain ada di partai B, ini kan semua kan begitu ada di Paski lepas tuh atribut semua. Tetap sebagai komedian, tapi di luar itu kan mereka boleh beda pendapat nih teman-teman, supaya nggak ribut nih Den. Kasih tahu dah. Karena kedewasaan kita semua juga nggak sama nih Bang, emosional kita semua nggak sama gitu. Nah makanya untuk teman-teman, saya kebetulan juga di BM-PAN Barisan Muda, saya pengen banget mengajak teman-teman anak-anak muda, yuk kita melek politik, tertarik dunia politik. Karena sebenarnya banyak hal baik yang bisa kita lakukan di dunia politik. Jangan pernah berpikir politik itu hal-hal yang negatif. Kalau kita bicara keburukan, nggak cuma di politik, dalam semua bidang ada Bang. Semua bidang ada hal buruk. Baik buruk itu selalu berdampingan dimanapun gitu. Jadi nggak cuma di politik. Sebutkan satu bidang yang nggak ada hal buruk, semua ada, termasuk di pendidikan, di agama, ada baik buruk berdampingan. Di politik pun demikian. Kalau ada contoh baik, kenapa nggak kita berpikir ke yang baiknya, tidak hal yang buruknya. Jangan pernah takut, jangan pernah berpikir buruk terhadap politik. Yuk kita mulai berpolitik, karena kita lah yang akan menjadi penerus. Terus kalau untuk pembahasan-pembahasan di grup, ya kadang itu bisa memecah belah. Mari kita sama-sama dewasa, tujuannya baik. Kalau memang senang tertarik politik, berbicara di grup politik. Kalau di grup saya politik, emang pembahasan politik seru Bang, karena kita memang berada di situ, pada tempatnya itu, berdebatnya juga enak, dan mereka tingkat kedewasaan, kematangan ya udah tahu, karena memang yang dibahas emang lagi politik. Oke. Ya, makasih Den ya. Siap, ini udah panas nih, kita mau lanjut lagi, teman panas, udah berhenti sampai sini dulu ya. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Terima kasih.